Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 3, jumpa lagi bersama Bu Nisa di tema 6, subtema 3 dan 4, pembelajaran bahasa Indonesia. Oke teman-teman, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemudian kita lanjut di pembelajaran kali ini ya teman-teman. Pembelajaran kali ini yaitu tentang energi alternatif. Teman-teman, apakah ada yang tahu energi alternatif itu apa sih? Oke, jadi di sini energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan. Namun hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi penggunanya semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya ketersediaan bahan bakar minyak. Kemudian di sini ada contoh dari sumber energi alternatif. Ada yang tahu apa aja? Iya, benar, di sini ada angin atau disingkat PLTB. Kemudian di sini ada matahari dan ada air. Panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Kemudian di sini kita belajar tentang apa ya? Pembangkit listrik tenaga angin atau bayu. Biasanya teman-teman disingkat PLTB. Di sini angin biasa atau bisa disebut dengan bayu. Sama aja ya teman-teman. Ini ada gambarnya. Kemudian di sini menggerakkan kapal layar, kincir angin, roda penggiling, dan padi. Pembangkit listrik merupakan contoh dari pemanfaatan PLTB. Kemudian energi angin dapat dimanfaatkan untuk PLTB. Pembangkit ini mengubah gerakan angin menjadi listrik menggunakan kincir angin. Kincir angin ini biasa disebut dengan turbin angin. Kelebihannya dengan pemanfaatan PLTB ini adalah ramah lingkungan dan bisa digunakan secara terus-menerus. Kemudian kekurangannya, kekuatan angin tidak selalu tetap, mengakibatkan jumlah energi yang dihasilkan jumlahnya menjadi tidak sama setiap waktunya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Oke, teman-teman, di sini ada gambarnya ya. Ini adalah contoh gambar dari PLTS, panel surya. Oke, energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya. Panel surya digunakan untuk memanfaatkan energi matahari menjadi energi listrik. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga air atau biasa disingkat dengan PLTA. Ini ya teman-teman contohnya. Air sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Kita harus menjaga ketersediaan air. Menjaga lingkungan tetap bersih merupakan salah satu menjaga ketersediaan air. Pemanfaatan air bagi kehidupan manusia yaitu ada mandi, memasak, mencuci, menyiram tanaman, dan juga mengaliri sawah. Ada banyak sekali contohnya ya teman-teman. Kemudian air sebagai pengganti bahan bakar minyak. Air digunakan untuk pembangkit listrik. Aliran deras air berguna untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Turbin ini nantinya akan menghasilkan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik penduduk. Selanjutnya, di sini ada pemanfaatan energi alternatif. Ada briket, kemudian juga ada pemanfaatan kotoran
ternak sebagai biogas ya teman-teman. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Penggunaan briket dapat mengurangi sampah. Pengurangan sampah sangat bermanfaat untuk lingkungan. Menggunakan briket termasuk menjaga lingkungan yang terjaga baik untuk kehidupan. Kemudian ada pemanfaatan kotoran ternak sebagai biogas. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran hewan sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran sapi digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa lainnya digunakan untuk membuat pupuk. Kemudian di sini ada tahapan atau proses pembuatan dari kotoran sapi menjadi bahan pemanfaatan energi ya teman-teman. Di sini tahap yang pertama yaitu kotoran sapi ditampung di dalam bak ini, disimpan, kemudian menghasilkan gas metana, kemudian disalurkan melalui pipa penghubung ke rumah penduduk. Bisa digunakan untuk memasak seperti itu. Ini juga kemudian sisanya bisa dijadikan sebagai pupuk. Begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada penghematan energi listrik. Oke teman-teman pasti tahu bila energi kita gunakan secara terus-menerus tanpa batasnya, tanpa memikirkan yang akan datang, pasti akan habis juga. Jadi kita perlu penghematan. Oke, di sini ada penghematan energi listrik. Teman-teman sudah mengetahui bahwa ketersediaan energi semakin berkurang. Penggunaan energi perlu difikirkan energi alternatif untuk menjaga kesediaan energi. Teman-teman harus ikut menjaga kesediaan energi. Caranya dengan menghemat penggunaan energi. Penghematan energi bisa dilakukan di sekolah, di rumah, maupun di tempat umum. Ada beberapa caranya, yaitu yang pertama menggunakan air dan listrik secukupnya, berjalan kaki atau naik sepeda untuk pergi ke sekolah, membuka jendela dan gorden agar lebih terang. Kemudian menggunakan kendaraan umum juga cara untuk menghemat energi. Kayak teman-teman di sini ada gambarnya, apa saja sih ini? Ayo ini apa? Iya, mematikan listrik saat tidak digunakan, mematikan lampu saat tidak digunakan. Kemudian di sini juga ada gambarnya, apa ya ini? Iya, menggunakan air secukupnya. Dan di sini ada apa? Ada ya yang tahu? Iya, bersepeda. Oke, teman-teman, itu adalah pembelajaran pada hari ini. Sekian dari Bu Nisa. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Teman-teman bisa sambil membaca buku Bu Pena ya teman-teman di subtema 3 dan subtema 4. Insya Allah dengan membaca Bu Pena dan mendengarkan Bu Pena, kalian bisa lebih mudah untuk memahami apa isi materi dari Bu Nisa. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Jangan lupa bentar lagi PTS teman-teman. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton channel SDA SCTV ini. Jangan lupa share and subscribe ya.